Hai, selamat datang. Jadi kali ini tema pembahasan kali ini adalah tentang Sekolah. hitam putihnya abu-abu. Hitam putihnya apa? Maksudnya gimana Hitam itu putihnya maksudnya, Mas? hitam hitam kok hitam putih sih? Manis Manis pahit, pahitnya putih putih abu-abu. abu-abu. Nah, jadi pembahasan kali ini adalah tentang sekolah. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Selamat datang di For April podcast. Podcast. Oke, opening selesai. Eh, Bagi kalian yang sekiranya punya pengalaman tentang sekolah bisa komentar di deskripsi ya. Kita sharing-sharing lah. Bagaimana sih keadaan sekolahmu dan keadaan sekolahku kayak apa juga Waktu waktu dulu. dulu. Kita masuk ke pembahasan pertama. Belum dong. Hah? Buru-buru banget sih, Mas. Iya, iya. Jangan dulu dong. Kita pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Kita stretching dulu. Foreplay dulu. Oke, oke. Kan sekarang kan udah bulan puasa. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang Mantap. menjalankan. Dan buat kalian yang tidak menjalankan, tolong jangan makan di pinggir jalan. Enggak gitu. Mereka sih masih mending itu. Di tempat aku kerja ya. Iya. Itu kan di tempat aku kerja kan kebanyakan cewek. Oh iya, punya hari-hari spesial. Iya, mereka kan punya hari spesial di mana mereka itu dibebasin untuk nggak puasa. Iya. Itu aku suka jengkel kalau ngelihat mereka tuh apa ya, ngenak-ngenakin makan, ngenak-ngenakin minuman yang seger. Aduh, Heeh. sumpah. Di tempatmu kerja ada kulkas emang? Bukan kulkas ya, kan di tempat aku kerja kan sebelahnya kan ada kayak warung gitulah. Oh, beli Ya, es. jadi mereka kalau mau pesen apa-apa ke sebelah, terus Anjay. datang-datang tuh mereka tuh beli ngebawa gelas gede gitu. Tak lihat itu, aduh isinya ada es ngambang gitu. Aduh. Terus di gelasnya tuh ada air-airnya gitu lah, Oh, kayak bulir-bulir air iya yang beli-beli tembus. airnya tuh. Kayak macam-macam ya gitulah Aduh, seger yang banget itu bikin pasti. tenggorokan itu berasa ya kayak musim panas gitu Iya, loh. iya. Padahal kemarin masih hujan loh kemarin. Oke. Jadi buat kalian yang sedang berpuasa, kuat-kuatin gitu. Banyak godaan di tengah pandemi kayak gini. Apalagi kalian yang udah kerja. Iya. Kalau yang masih sekolah sih enak, sekarang kan di rumah terus. Iya. Sekolah di rumah, enak. Gak ada godaan lah ibaratnya. Oke, kita masuk poin pembahasan pertama kita yaitu kenapa milih sekolah? Kenapa kita bersekolah di SMP favorit kita ya? Kok SMP sih? Oh, SMP. SMK favorit kita, Nah. high school favorite in Sidoarjo City. Kok Sidoarjo sih? Emang Di kota masing-masing lah. Lah kan ini SMK. Iya, tapi kan kita nggak harus nyebutin sekolah kita di mana Oh gitu. iya, kan one of salah satu kan, salah Salah satu satu. favorit. Salah satu favorit di tempat di kota kita. Iya. Di Sidoarjo lebih tepatnya kalau kalian nggak tahu. Promosi kota. Kayaknya semua orang tahu deh kalau kita dari situ. Iya, kan kebanyakan viewer kita kan. Teman kelas sendiri. Oke, kita jangan OOT mulu ya. Oh iya, iya. Siap. Oke, poin Kenapa? pertama, kenapa kita milih sekolah tersebut? Kenapa tuh? Dari siapa dulu nih? Dari kamu apa aku nih? Kamu dulu aja deh. Dari aku. Dulu awal-awal kenapa aku milih sekolah tersebut itu karena kan aku kan ngambil jurusan multimedia. Iya, sama. Kita kan satu kelas, Pak. Iya, nggak gitu. Maksudnya kan ngambil multimedia kan Iya. kita. Dasarnya tuh aku ini seorang yang suka game. Iya. Dari sebelum sekolah SMK itu. Ya, dari sebelum sekolah SMK itu Iya. suka game online ya. Oke. Itu kepikiran kalau misalkan aku sekolah di sana, Hah? otomatis orang tua aku pastinya kan ngebeliin komputer. Oh iya. Iya enggak? Iya. Iya enggak? Nah, Ah. dari situ aku inisiatif beralih. Oh, berarti sebelumnya nggak ada niatan buat sekolah multimedia di sekolah kita. Betul.
Pak, Bu, maaf ya, Bu. Iya, ya ya dikit-dikit inilah. Tapi eh abis masuk ke sana Heeh. mulai udah udah lama sekolah di sana akhirnya ya bisa serius di sekolah itu. Oh Di iya. di jurusan itu maksudnya. Heeh, heeh. Padahal awal-awalnya masuk ke sana itu ya cuma sekedar pengen punya komputer di rumah biar bisa main game. Tapi kan itu bisa dibuat acuan buat semangat sekolah kan. Iya, tapi kan Dasarnya sudah keliru. Iya, makanya itu dasarnya udah keliru. Fondasinya udah salah. Kok masuk sekolah kok niatnya cuma pengen punya komputer. Iya. Benar sekali. Endingnya udah masuk pertengahan sekolahan ya Heeh. udah bosen main di rumah Oh sendiri. iya, heeh. Main sendiri di rumah, Udah nggak ada menemukan titik teman. bosannya ya. Betul. Sampai akhirnya ya nyesel sih sebenarnya. Tapi balik di sana di titik tersebut aku nemuin hal yang baru. Iya. Bukan cuma game doang yang aku dapetin itu. Heeh. Ya mulai dari teman kayak situ, Iya. pengenal dapat teman baik, sahabat, Heeh. sampai Pacar mungkin. iya pacar Iya. sih. Tapi aku di high school tersebut jarang pacaran sih malahan. Iya sih, sama sih. Nggak. Aku juga jarang sih, kayak nggak tahu ya. Kayak SMK ini masa-masa di mana aku nggak bisa ngoleksi mantan. Iya, karena pernah nggak sih kalau kamu deketan sama orang terus ditanyain mantanmu berapa sih gitu. Oh, sering. Nah, itu kayak Sering. anjir, gak ada peningkatan mantan dong aku di sini. Dasar fuckboy. Kalau aku sih ya, kalau aku kenapa milih sekolah itu, ya salah satunya karena dulu itu aku sering seneng banget sama eh game, Hah? tapi nggak terlalu suka. Sampai akhirnya jadi niatanku awal-awal itu eh game sama hal-hal yang berbau audiovisual, Wow. tapi ke video aja dulu. Bukan audio visual dong itu Ya kan namanya. audio video. Nah, itu lebih Ya kan betul. visual kan dilihat dari mata, Pak. Visual. Ya udah, ngalah aja deh. Nah, kayak gitu. Ya sama niatnya sekolah di situ supaya dibeliin alat-alat lah kayak gitu. Tapi ya setelah sekolah di situ sih kayak tahu diri gitu loh. Aduh, sekolah udah mahal, terus minta dibeliin ini itu, ya wajar lah kalau nggak dicapai. Kalau nggak dicapai nggak ada pencapaian. Maksudnya nggak diturutin, nggak keturutan itu loh. Oh, Heeh. jadi jadi kita sepemikiran dong. Aduh. Tapi awal-awal aku masuk ke sekolah itu nggak pakai ke negeri dulu loh. Langsung. Soalnya aku tahu diri, kayak nilaiku ini jelas lah nggak bisa masuk sekolah negeri. Apalagi aku kacamataan yang dulu kabar-kabarnya itu pakai tes Iya, kesehatan kan. tes kesehatan, tes mata, Tes terus mata, buta warna gitu juga. betul. Terus tinggi enggak sih? Tinggi ya? enggak. Cuma yang paling utama tuh nilai Mata. sama mata. Heeh. Itu Itu udah. diskriminasi sih sebenarnya itu. Kalau tahu gini ya, dari kecil kan aku udah dikasih tahu kan buat nonton TV nggak usah deket-deket gitu. Tapi nggak tahu alasannya apa. Sampai akhirnya ya nyesel gitu loh sampai sini. Ya lah, tahu gitu aku jaga mata, jaga hati. Kok jaga hati sih? Ih, teh. Ya kayak gitulah, emang susah buat orang-orang yang pakai kacamata, apalagi yang udah minusnya udah tinggi. Udah Kayak parah. aku udah minus 4 kanan kiri. Woi, bukannya minus 6. 4. Minus 4. Aslinya minus 5, cuma kacamata yang minus 5 hancur, udah pecah. Terus beli yang 4, ternyata yang 4 cocok.
Oh, berarti turun ya. Ya enggak sih, kemampuan melihatku sekarang udah lebih buruk. Parah. Ya kayak gitu sih. Ya emang susah banget soalnya masuk sekolah negeri itu zaman-zaman kita dulu. Ya selain Ya kita kan belum rapot ya, apa? Ada tes juga kan, beberapa Ya, sekolah juga menerapkan tes. jadi nggak cuma sekedar nilai danem ya. Waktu itu kan bilangnya kan danem. Iya, danem. Nggak cuma sekedar nilai danem, nilai apa? Nilai rapot sama ujian tes juga Ujian tes diperluin. iya, apalagi ya pakai tes kesehatan juga kan. Ujian tes masuknya tuh nggak ngotak banget itu Iya. dulu itu. Sumpah susah banget loh itu Nah, dulu soalnya. apalagi kalau misalkan kita buang-buang waktu buat nyari sekolah negeri, bisa-bisa pendaftaran di sekolah swasta itu harganya naik gitu loh. Kalau Iya, makin lama ending-ending. makin naik. Itu kan ada 2 gelombang itu Iya, dulu itu ya. gelombang pertama itu pasti harganya jauh lebih murah karena Betul. langsung gitu Langsung loh. dipilih. Langsung dipilih. Kalau aku misalkan buang-buang waktu buat nyari sekolah negeri itu nanti bakal ikut gelombang 2 yang artinya pendaftaran lebih mahal harga pendaftaran itu. Tapi ya nggak ada salahnya sih, namanya juga kayak apa sih, kayak nyari jodoh lah, kayak nyari sekolah itu ya kan. Coba-coba dulu. Siapa tahu rezekinya bisa masuk negeri. Cuma ya rezeki kan, nggak ada yang tahu. Tapi itu bukan termasuk rezeki sih. Kalau misalkan emang danemnya standar banget ya, jelasnya udah kegeser sama yang lain. nilai pas-pasan pengen dapat lebih. Nah, dasar. Aduh. Pak boy. Ngarepan lagi. Anjir Pak boy. Terus kita beralih ke masa orientasi siswa. Poin kedua ini. Iya, poin kedua. Poin kedua yaitu masa orientasi masa orientasi siswa atau MOS. Awal-awal MOS aku dulu punya cerita menarik nih soal aku kan belum punya motor kan dulu kan. Jadi harus naik angkot. Dulu tuh zaman-zamannya jarang ada motor. Jarang ada yang punya motor. Jadi hampir semua siswa di sekolah itu naik angkot atau diantar sama orang tuanya. Zaman itu belum ada Zaman itu masih belum ada ojek online, jadi ya kalau nggak diantar orang tua ya naik angkot. Nah dulu hari pertama aku ngedaftar itu kan dianterin sama nyokap. Ebes. Songong bener make nyokap. Bokap ding, nyokap kan cewek. Iya makanya. Kalau emang nggak bisa bahasa gaul nggak usah dipaksa lah mas. Ya itulah diantar sama Ebes kan. Buat daftar itu ketemu sama kakak kelas. Dan orang pertama yang ketemu aku itu yang kamu temuin, yang aku temuin pas daftar itu anak AK yang tinggi tuh, yang tinggi putih Chinese. Kok Chinese sih? Iya, nggak usah bawa ras lah. Iya, maksudnya dia itu ciri-cirinya kayak gitu. Siapa sih namanya, tinggi kok. Nggak usah disebut namanya udah nggak apa-apa kok. Iya biar kamu tahu. Belum tentu juga pendengar ngerti. Iya. Nah itu waktu ketemu di MOS ini lucunya, dia kan pakai seragam pramuka. Kita dulu waktu Jumat kalau nggak Sabtu sih daftarnya, jadi kan otomatis pergi ke sekolah itu pakai seragam pramuka. Seragam pramuka. Nah itu aku ketemu dia pakai roknya negeri lah. Tahu kan, ada kan bedanya, rok negeri itu kayak rok guru, jauh lebih sempit. Bukan sempit sih, itu lebih kalau yang sobekannya cuma di belakang itu loh. Iya, tahu. Itu kalau yang negeri dulu itu dia itu kayak ini loh, roknya pramugari itu loh. Nah, iya, Kalau untuk yang swasta kan kebanyakan pakai yang ini, yang umum itu, yang ada apa? Lipetan-lipetan. Ada lipet-lipetannya itu. Nah, itu aku ketemu dia itu di lipatannya di belakang itu ada logo band namanya Ungu. Hah? Oh iya, tahu. Di bordir. Paham. Banget gitu loh. Ketemu dia itu. Nah, itu sih. Terus hari kedua pas MOS. Ini hari pertama MOS ini berarti ya.
Itu aku dikasih tahu sama orang tua kalau eh, naik angkot terserah, soalnya satu jalur. Endingnya bakal berhenti di depan sekolahmu gitu. Akhirnya kan aku pede aja gitu, udah diantar sampai jalan besar, aku langsung naik dong. Soalnya si kernet itu Kok kernet? kernet kan, pakai kernet kan. Oh, pakai kernet itu. Yang bison, Oh, yang gede. bison. Itu Ya, pakai tahu kernet. tahu. Harusnya kan nggak yang besar toh. Bis Harusnya mini, yang bis kecil, mini tuh, bis mini. akhirnya aku naik yang itu karena ditawarin sebuah harapan Harapan palsu. disuruh naik kan, ya udah aku naik sampai situ kan. Jadi waktu itu kan banyak anak yang seragamnya persis. Waktu itu hari Senin kalau nggak salah, yang otomatis pakai putih abu-abu. Yes. Nah itu jadi nggak ada Tangerang, apa sih Tangerang, nggak ada pembeda antara sekolahku dan sekolah lain. Tangerang. Iya, akhirnya aku itu pede aja gitu naik. Sampai akhirnya tak lihat jalan-jalan, kok jalannya ini makin lama makin nggak kenal gitu. Sampai ada akhirnya jam itu udah melebihi jam-jam masuk sekolah. Jadi di angkot itu udah nggak ada siswa siswi sekolah lagi. Sampai itu aku bingung, nanya dong ke supirnya, Pak, ini sampai sekolah saya nggak? Sekolahnya di mana? Gini-gini. Loh, harusnya nggak naik angkot ini, Dek, gitu. Waduh. Dan itu udah sampai apa? Deketnya Bundaran Cito itu. Waduh, Ji. Jauh banget loh. Iya, di mana itu? Sampai Namanya? Cito ya? Enggak, Bundaran Cito kan ada terminal bis tuh. Aku di situ. Bungurasi. Bungurasi, ya sampai akhirnya Bungurasi, terus akhirnya si supir itu ngasih ngasih kayak dibilangi gitu, ya wis lah, nanti angkotnya bakal balik ke situ lagi kok, jadi ya wis jangan turun gitu. Ya aku ya wis lah nurut dong, disuruh pindah ke depan samping. Cuma ada pikiran-pikiran negatif soal penculikan. Wow. Karena aku kan masih sekolah kan, organ-organku kan masih bersih. Pede. Ya waktu itu belum kenal sama rokok, jadi adalah pikiran-pikiran negatif soal penculikan. Tapi Ya. akhirnya enggak sih. Ya. Sampai di depan sekolah, aku lihat uang saku. Aduh, cuma 10.000. Kalau dikasih semua enggak jajan dong ini mosku. Ya wis lah, akhirnya dengan teknik menguntal-untal duit. Jadi uang 5.000-an tak lipat jadi 2. Anjir. Lipetannya itu tak keliatin, cuma Anjir. bunderannya itu tak keluar. Jadi biar kesannya ada dua lembar uang 5.000-an yang dikeluar gitu. Itu dari rumah ke sana 10.000. Enggak, cuma kan muter toh. Oh. Jadi nggak mungkin, harusnya kan lebih dari 10.000. Tapi kan Karena muter-muter tadi. tapi kan dulu kan harga siswa sama harga umum kan beda. Iya, cuma 2.000 ternyata. Nah, itu aku juga baru tahu. Ya akhirnya 5.000 lah tak kasih, langsung pergi kan. Nggak ada say tetek thank you banget. gitu. Say Nggak ada, thank you. emang goblok. Udah dibantuin gitu. Enggak, ya. tapi yang salah itu sebenarnya kernetnya. Iya, Bilangnya kernetnya- bisa kan tadi awalnya. Enggak, cuma ayo gini. Biasanya kan ngomongnya gitu doh. Langsung bilang ke tujuan, ya, ayo Sidarjo gini. Oh, yo bisa. Gitu. Jadi semua orang digituin. Oh, di PHP sama Di kernet. PHP, makanya dikasih PHP palsu. Yang namanya PHP juga palsu, Mas. Oke. Sekarang ke aku ya. Iya. Cerita aku ini sebenarnya sih hampir sama si ini, Mas Teguh. Cuma Mas T, anjir. cuma ini kayak aku ini lebih jauh dari Mas Teguh. Sempat kesasar juga berarti. Bukan kesasar sih, Lebih jauh berarti lebih jauh. apanya? Kesasarnya. Heeh. Ya, Situ kan sampai Bungurasi. Heeh. Nah, aku sampai ke Jayabaya. Anjay. Sampai ke Jayabaya loh, Terus Cuk. proses Nah, nyasar proses itu awalnya kayak gini. Ceritanya tuh hampir sama kayak Mas Teguh. Aku kan baru pertama kali nyoba naik angkot. naik angkot. Dikasih harapan palsu. Kalau dikasih harapan palsu sih enggak. Cuma aku ingat sama kata ibu, bilangnya
kudu naik angkot yang warnanya gini. Oh iya. Ya. Karena angkot itu Beda dibedakan sama warna beda tujuannya. warna, beda tujuan, Iya. beda jalur lah. Iya. Nah, pas waktu itu aku naik angkot yang warna kuning ijo. Oh iya. Kuning ijo. Terus aku bilang, "Pak, bisa turun ke sini enggak? Sekolah ini Itu enggak?" sebelum naik ya, tanya Iya. dulu. Ya. Bisa. Terus. Ya aku naik dong. Iya. Pas sampai ke pertigaan Plaza, Heeh. yang Royal Plaza. bukan Plaza Sidoarjo. Plaza Sidoarjo. Heeh. Dulu orang bilangnya itu pertigaan Plaza. Oh, nggak ada mall, cuma pertigaan doang. Pertigaan Oh, Plaza. alah. Yang harusnya itu belok kanan itu arah ke sekolah. Itu malah aku belok ke kiri. Terus. Belok ke kiri. Nah, Ah. aku pikir gini, "Duh, bukannya harus belok kanan kalau mau ke sekolahku?" Heeh. Itu diem aja berarti, diem baik. Iya, soalnya kan aku kan nggak berani ini. Aku kan susah buat Interaksi sama mengawali, orang. susah interaksi sama orang, apalagi orang yang nggak dikenal, Iya. orang yang lebih tua gitu loh. Sampai akhirnya pas sampai ke hampir ke Bungurasi, Wow. hampir ke Bungurasi aku bilang, Pak. Itu hari pertama sekolah, mos berarti. iya pas mos. Harusnya kita Yang dulu ketemu ya. yang dulu pakai baju olahraga. Enggak sih dulu. Oh iya, heeh. Baju olahraga. Dulu hari Baju- pertama harus baju pakai baju olahraga. olahraga. Pakai baju olahraga sampai ke mau ke Bungurasi. Aku sempet nanya, "Pak, bisa ke sekolah ini enggak sih?" Heeh. Bisa. Sampai tunggu ae. Sampai tunggu ae sampai akhirnya sampai ke Jayabaya. Anjay. Ke Jayabaya terus aku bilang, "Loh, Pak, jare katanya. Loh, Pak, katanya bisa ke sekolah ini." Heeh. Loh, nggak bisa, Dek. Loh. Sampean harus muter dulu. Wah, Waduh, what the fuck anjing. anjir. Jadi harus Sumpah. putar dulu. Untungnya pas waktu itu aku bawa uang saku lebih. Oh. Hampir Beruntung hampir sekali kamu. hampir 30.000 lah. Kalau dulu Wah, anjay. 30.000 itu banyak banget loh. Rich people. Iya, yo enggak juga sih. Kebetulan aja itu uang termasuk uang tabungan tak bawa itu posisinya. Buat jaga-jaga berarti. Iya. Niatnya. Soalnya kan itu kan pertama kali itu, jadi aku antisipasi dulu. Oh, takutnya ada biaya-biaya yang tidak Kan tidak- biasanya kan supir angkot kan kadang suka narik lebih. Heeh, Yang heeh. harusnya 3.000 dibilangnya 4.000. Iya, Ya enggak? benar. Sampai akhirnya itu disuruh nyebrang. Kan di Jayabaya itu kan kita kudu nyebrang dulu baru bisa ke arah Sidoarjo lagi. Ya enggak? Iya. Nah, tuh Putar balik berarti. enggak, ya aku beraniin diri nyebrang. Lah nyebrang maksudnya pindah angkot Iya. Kan posisinya itu kan angkotnya kan udah masuk ke arah Surabaya. ini Jayabayanya. Oh, heeh. Kan habis jembatan kan itu kan belok kiri kalau untuk angkot. Ya enggak? Heeh. Belok kiri itu kan udah stay di sana supir angkot. Nah, aku tanya, "Pak, katanya bisa ke sekolah ini." Loh, bisa deh, cuma nanti nunggu dulu muter ke arah Surabaya baru bisa ke sekolahmu. Bajingan. Ya emang sih bener sih, orangnya nggak bohong. Iya, emang Nggak endingnya bohong. bisa kan ke Endingnya sekolahmu. bisa, cuma kudu muter dulu. Muterin Surabaya anjir berapa jam, kampret. Lah itu aduh, terus itu akhirnya pindah angkot. Iya, aku pindah angkot. Berarti dua kali. Ya, emang pindah angkot, tapi sebelum pindah angkot aku kudu nyebrang dulu. Heeh. Kan itu kan jembatan Penyeberangan. jembatan penyeberangan itu kan rame banget sih itu. Heeh. Ke area Jayabaya itu kan rame banget sih. Rawan maksudnya intensitas mobil sama motor itu kan banyak di situ. Sedangkan aku kan masih anak baru di di jalan. Di jalanan kan masih baru. Aku kan anak rumahan. Jadi nggak ngerti ini apa. Aku beraniin diri buat nyebrang. Anjir, bayangin loh, masih baru pertama kali ibaratnya dilepas ya, Iya, di alam liar. Terus nggak tahu, bingung mau ngapain ya, anjir disuruh nyebrang, takut anjir. Berarti itu udah bayar itu ke Iya, udah bayar. berapa? Habis berapa? 5 juta. 5 juta buat angkot yang pertama. Iya, 5 Terus? juta untuk angkot yang pertama. Terus akhirnya naik angkot kedua ke arah Sidoarjo, balik lagi. Itu kena 5.000 juga. Tapi aku turunnya itu di Plaza. Hah?
Pertigaan Plaza. Pertigaan Plaza lagi. Anjir, jauh dong masih. Pertigaan Plaza lagi. Terus akhirnya aku SMS ke orang tua. Bukan, temen. Kebetulan pas waktu MOS itu aku udah dapat kenalan. Oh iya. Udah dapat kenalan, punya nomor teleponnya dia juga. Jadi SMS-an. Bilang gini, "Kamu di mana kok belum datang-datang? Iya. MOS-nya udah dimulai loh." Wah. Terus. Enggak, aku habis kesasar, habis dari Surabaya aku bingung mau ngapain. Jamnya udah lewat setengah jam. Wis aku balik ae wis mulai ae turu. Oh iya. Aku SMS gitu. Terus bilang gini, dia bilang gini, "Loh, enggak apa-apa masuk ae, enggak apa-apa daripada enggak masuk. Ini soalnya absensi." Oh iya. Habis dia bilang gitu, ya karena mental aku udah down banget, ya akhirnya aku mutusin buat pulang. Akhirnya MOS hari pertama kamu nggak masuk? Bukan MOS hari pertama itu, MOS hari kedua. Oh, hari kedua. MOS hari pertama kan kita kan pakai pramuka. Bukan pramuka sih. Makanya iku baju putih. Iya, putih abu-abu. Makanya. Tapi itu kan dulu kan aku kan nggak punya putih abu-abu itu dulu itu. Ya aku soalnya kamu masih pakai ini. SMP-nya baju SMP. Itu, Waduh, sumpah. Itu selain apa namanya hal pertama yang excited banget buat aku. Pengalaman itu, baru. Pengalaman baru juga sebagai sesuatu aib yang sampai sekarang itu bikin aku ngakak sendiri gitu loh. Sebegitu gobloknya diriku anjir. Terlalu polos untuk dibodohi. Aduh. MOS ini punya menyimpan cerita yang panjang sih. Banyak jelas. cerita yang ada di MOS. Salah satunya itu momok bagi aku sendiri buat orang yang nggak pede adalah itu suruh kalau misalkan disuruh nyanyi terus kita salah, itu suruh kenalan sama siapa? Satu orang di kelas kita. Nah, itu aku kan nggak pede kan. Itu aku jadi momok banget sih itu sih. Tapi untungnya aku nggak kena. Terus ada lagi yang suruh minta tanda tangan. Pas itu aku nggak inget sih. Padahal kita satu gugus loh dulu. Aku malah nggak inget. Bukan tanda tangan deh kayaknya. Tukar ngasih hadiah ke kakak kelas. Nah, kalau itu aku tahu. Ke sebuah organisasi yang salah satu organisasi. Ya, yang menjalankan MOS itu. Itu kan kebetulan aku kayak falling in love gitu. Wanjay. Cinta pertama Woi, jangan-jangan sama kakak kelas yang ini ketemu di awal itu. Hah? Yang mana? Yang pakai baju apa pramuka. Bukan pramuka, putih abu-abu. Itu bukan kakak kelas. Oh. Yang aku ketemu waktu daftar itu bukan kakak kelas, itu sama-sama daftar. Oh, sama-sama daftar. Nah, itu aku kenal orang sampai enggak sampai sekarang sih. Puput bukan sih? Bukan. DE Sipit. Biasa dipanggil Sipit. Heeh. Bukan Puput itu jenenge. Bukan Puput. Ya setauku sih bukan. Soalnya aku manggil itu Sipit terus sih. Nah, itu waktu tukar hadiah kan aku bingung toh ngasih apa. Endingnya sih nggak ngasih sih. cuma aku berharap banget gitu. Waktu malam sebelum penukaran itu kalau nggak salah hari ketiga. Itu aduh aku ngasih apa ya gitu buat cintaku. Anjay. Baru masuk sekolah udah cinta-cintaan anjir. Emang dasarnya fuckboy sih. Ya enggak, tapi ya apa ya. Seneng gitu loh punya temen yang kakak kelas. Ya kayak gitu sih. Walaupun akhirnya aku kenal sama dia itu sampai kelas 2 aja. Lah, bukan kenal sih kayak dekat. Sempet enggak jadi dekat kayak. Oh iya sempet dekat, malah aku waktu kelas 1 itu malah chat-chatan dong sama dia. Wow, udah tukar nomor HP dong anjir. Gak tahu, aku dulu dapat nomor dia dari mana juga nggak tahu. Kayak kenalnya dulu dari Facebook dulu deh. Nah, kan ada yang nanyain Facebook toh. Iya. Facebookmu apa Kak? Gini-gini. Terus udah punya pacar belum? Itu waktu kalau nggak salah ada sesi tanya jawab sih sama kakak kelas. Oh iya, aku ingat. Jadi kalau misalkan kita bisa jawab, mereka ngasih sesuatu kalau nggak salah. Kontak atau kalau nggak salah satu sosmed. Iya. Facebook, BBM. Iya waktu itu zamannya masih BBM. Iya masih BBM, masih ini Terus
Terus apalagi kelas yang cowok kan itu suka apa sih kayak mengumbar-umbar kontak perempuan teman perempuannya teman perempuan gitu. dia. Jadi kayak kamu suka tak sama dia? Ini lo kontaknya, ini lo kontaknya, ini lo kontaknya. Jadi kayak gitu dulu itu. Anjay. Gitu sih. Aduh. Oke. Kita move on dulu ya. Kita move on dulu. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu masa pengenalan kelas. Nah ini masa pengenalan kelas ini di mana kita nemuin teman. Nemuin teman kita. Nah, masa pengenalan kelas ini ini dimulainya ini bisa dilakuin apa aja gitu. Maksudnya kita bisa dapat teman itu dengan cara apa aja gitu. Kayak misalkan contohnya kita ngelakuin hal konyol sampai jadi akhirnya jadi pusat perhatian teman sekelas, sampai akhirnya kita kenal satu sama lain. Terus ada yang so asik gitu kan, asik bilang ya gini gitu sampai akhirnya mereka tertarik kan jadi teman kita, terus akhirnya kenalan. Terus ada juga yang pendiam. Masa pengenalan ini membuat aku tahu sih kalau sebenarnya di luar sana itu masih banyak orang-orang yang asik gitu. Betul. Nah, punya sifat yang banyak sekali, banyak sifat yang tidak kamu tahu, banyak pribadi yang nggak kamu tahu. Salah satu pengalaman sih itu Nuzril itu kalau nggak salah dulu sama orang yang masuknya cuma sehari, tahu nggak? Oh iya sih. Itu dia itu mereka berdua itu duduk di depan sendiri. Kalau nggak salah itu Mugis itu hari pertama masuk sekolah itu dia ngabisin waktu bukan buat komunikasi sama yang lain, cuma buat ngebersihin BB-nya dia. BlackBerry. Jadi dia itu sibuk diri sama BlackBerry-nya dia itu. Mungkin bisa jadi dia itu lagi ngesibukin diri sendiri gitu biar kelihatan sibuk. Mungkin dia malu sih buat kenalan sama orang sih ya gitu. Dia termasuk tipe orang yang pemalu loh dia itu. Cuma kalau misalkan dia udah kenal ya asik aja. Dulu itu malah dulu itu belum ada geng-gengan ya. Jadi semua itu masih campur banget gitu. Awalnya aku duduk di sini, pindah ke sini pun nggak apa-apa, pindah ke sini nggak apa-apa, bebas mau kemana. Sampai akhirnya kita masuk ini setelah kita kenal terus akhirnya kita ngebentuk sebuah geng. Ya, otomatis itu secara alam. Iya, secara alamiah otomatis geng itu terbentuk karena kita sering kumpul. Ya. Akhirnya di mata orang itu bisa diartikan mereka kumpul bareng itu ngegeng nih. Punya geng sendiri. Punya perkumpulannya tuh mereka tuh. Punya kehidupannya sendiri di areanya sendiri. Aduh. Dengan adanya geng-geng itu jadi buat pindah kursi pun sekarang nggak bisa ya. Iya. Gara-gara ada geng itu tadi. Jadi dulu itu ini awal-awal pembulian ya. Hah? Pembulian? Nggak ada lah, kita nggak bahas bully. Iya, karena dulu baru kenal. Ya nanti kita bahas lah, ada cerita menarik. Ada itu ntar nanti coming soon. Itu ada, kita punya target ya. Iya, ada dong. Masa iya nggak ada target. Jangan di spoiler dulu. Iya, nanti kasihan mereka. Iya. Jadi nggak apa-apa sih, kasih spoiler aja biar mereka penasaran. Kamu pasti penasaran sama orang yang dibully 3 tahun. Dibully habis-habisan. Jangan dibahas lah itu, nanti aja lah itu. Iya.